Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Gunawan, kemudian Ketua KKG PAI Cimahi Utara Pak Dirjen, kemudian rekan-rekan semuanya yang saya hormati juga. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka ya, yang biasanya mungkin bertatap maya sekarang bertatap muka kembali. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ustaz Dirjen, dari 2019 ya katanya belum bertatap muka lagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka lagi dalam kegiatan sosialisasi Juknis Pentas PAI tahun 2022 tingkat Kota Cimahi. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu semuanya, ya, izinkan saya di sini untuk menjelaskan sedikit gambaran tentang sosialisasi tentang Juknis ya, Juknis Pentas PAI tahun 2022. Yang akan dibahas pertama itu tentang kepesertaan, kemudian ada tanggal-tanggal penting yang mungkin perlu dicatat oleh Bapak Ibu, selanjutnya tentang teknis pelaksanaannya seperti apa, dan yang terakhir itu Juknis tiap lombanya seperti apa. Tentang kepesertaan, jadi untuk peserta Pentas PAI ini yaitu peserta didik yang pada tahun pelajaran 2021-2022 masih berstatus peserta didik SD kelas 1 sampai dengan 5. Ya, perwakilan dari tiap sekolah. Jadi mungkin pernah ya kita perwakilan peserta didiknya dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi untuk tahun ini itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 5. Nah, selanjutnya ada beberapa tanggal penting mungkin yang bisa dicatat oleh Bapak Ibu. Yang pertama hari ini tanggal 10 Februari itu sosialisasi di SD Negeri Cibabat Mandiri 1. Kemudian untuk pembukaan atau awal pendaftaran melalui Google Form nanti itu dimulai tanggal 14 Februari hari Senin. Dimulainya hari Senin. Kemudian akhir pendaftaran atau batas pendaftarannya itu tanggal 21 Maret pukul 23.59. Jadi pas tengah malam gitu. Nanti Google Form-nya ditutup. Selanjutnya untuk pelaksanaannya itu tanggal 23 Maret 2022 di SD Negeri Cigugur Tengah Mandiri 1 di Kecamatan Cimahi Tengah. Itu untuk tanggal-tanggal pentingnya. Jadi ini mungkin yang perlu dicatat. Jadi jangan sampai ketinggalan atau setelah pendaftaran ditutup baru mau masuk gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian untuk awal pendaftarannya atau pembukanya nanti di hari Senin tanggal 14 Februari nanti akan di-share Google Form-nya. Selanjutnya untuk teknis pelaksanaan. Nah, ini untuk teknis pelaksanaannya memang dilakukan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam hal level PPKM. Nah, dengan kondisi yang sekarang ya, lombanya akan dilaksanakan secara daring. Jadi kemarin panitia sudah memutuskan, awalnya memang kita mau kombinasi. Itu cuman melihat kondisi yang ternyata ada penurunan ya dari 100% PTM sekarang jadi 50%, bahkan ya tadi ada informasi minggu depan akan daring full gitu. Jadi kita juga tidak ingin mengambil resiko yang terlalu berat. Akhirnya kita memutuskan untuk pelaksanaan Pentas PAI di tahun 2022 ini dilaksanakan secara daring. Sebenarnya ini juga dari provinsi ada 3 opsi. Ada luring, ada kombinasi, ada daring gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Di Cimahi sendiri kita memutuskan untuk dilaksanakan secara daring. Nah, selanjutnya untuk teknis permata lomba. Yang pertama ini untuk lomba Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ. Jadi nanti ada 2 babak ya. Yang pertama adalah babak penyisihan
Di babak penyisihan ini, peserta mengirimkan video pembacaan ayat suci Al-Quran sesuai dengan makro pilihan sendiri kepada panitia dalam bentuk MP4, MP4. Nah, videonya itu diunggah ke YouTube atau ke Google Drive di sekolahnya masing-masing. Kemudian disetting publish, jadi supaya bisa dilihat oleh orang lain yang memiliki linknya. Nah, nanti yang dicantumkan di Google Form itu linknya. Itu jadi link Google Form-nya, link Google Drive-nya atau link YouTube-nya nanti dimasukkan ke Google Form di form pendaftarannya itu. Nah, nanti itu yang akan dinilai oleh juri. Ya. Kemudian setelah dinilai oleh juri di babak penyisihan, di babak finalnya ada 2 peserta di tiap kecamatan yang diambil. Nanti di dua peserta itu di setiap kecamatan akan dinilai kembali oleh seluruh juri. Jadi ketika penyisihan nanti di switch ya, di misalkan yang kecamatan Cimahi Utara, putusan jurinya akan menilai dari kecamatan mana gitu. Nanti di switch kalau yang penyisihannya. Nah, pas yang final itu nilainya jadi 0 lagi semua dan 3 jurinya akan menilai 6 video berarti. 2 dari utara, 2 dari tengah, dan 2 dari selatan. Nanti akan ditentukan juara 1, 2, 3, kemudian harapan 1, 2, dan 3-nya. Selanjutnya untuk lomba cepat tepat atau LCT PAI Bergu, ini juga sama, ada babak penyisihan dan babak final. Di babak penyisihan, peserta nanti mengisi tes online menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, jadi nanti akan diberikan juga linknya untuk mengisi tes online itu. Nah, sambil melakukan virtual meeting. Jadi anak-anak tuh di depan laptop mungkin ya, atau di depan HP yang menggunakan virtual meeting atau Zoom, sambil mereka mengisi tes online. Gitu. Jadi sambil dipantau pengisiannya. Jadi supaya aman lah gitu. Nanti kamera sama suaranya atau mikrofonnya juga dibuka. Jadi kalau ada yang bisik-bisik kedengeran gitu. Nah, itu supaya menghindari hal yang seperti itu gitu. Jadi mengisi tes online-nya sambil virtual meeting. Nah, setelah itu ada babak final. Nah, kalau untuk babak finalnya itu menggunakan virtual meeting Zoom. Nah, itu ada soal wajib. Ya, kemudian ada juga soal rebutan. Nanti soal rebutannya menggunakan fasilitas raise hand. Kan kalau menggunakan raise hand nanti siapa yang tercepat nanti ada yang pertama gitu ininya. Nah, itu di soal rebutan. Selanjutnya yang ketiga untuk lomba musabaqah hifzil Quran. Nah, ini juga ada perbedaan. Untuk babak penyisihan yang MHQ ini soalnya nanti diberikan 2 hari sebelum pendaftaran ditutup. Jadi kalau tadi pendaftaran ditutup tanggal 21, nah nanti untuk soalnya akan diberikan tanggal 19 berarti. Baru akan diberikan soalnya melalui PDF, nanti akan di-share. Nah, kemudian peserta mengirimkan video lomba sesuai dengan ketentuan yang ada di PDF-nya tersebut. Gitu. Apa yang harus dikirimkan, seperti apa ketentuannya nanti ada di sana. Kemudian sama seperti tadi yang MTQ juga, itu videonya diunggah ke YouTube atau ke Google Drive. Nah, kemudian disetting publish, jadi jangan sampai di private. Nanti kalau di private tidak bisa dibuka atau disaksikan oleh juri. Nah, kalau sudah di setting publish, linknya nanti dicantumkan ke Google Form yang untuk form pendaftaran. Nah, setelah itu nanti sudah dilihat, baru ada babak final. Babak finalnya pas hari H-nya itu menggunakan virtual meeting. Virtual meeting untuk yang MHQ ini nanti ada surat wajib, kemudian membaca surat pilihan, kemudian ada juga sambung akhir dengan awal surat. Itu. Jadi itu pas virtual meetingnya langsung berhadapan dengan 3 jurinya itu langsung. Itu untuk lomba MHQ. Selanjutnya yang keempat untuk lomba pidato. Untuk lomba pidato hampir sama dengan yang MTQ. Jadi di babak penyisihan itu peserta mengirimkan video lombanya sesuai ketentuan Juknis. Kemudian video diunggah ke YouTube atau ke Google Drive dengan setting publish. Kemudian linknya dicantumkan ke Google Form, di form pendaftaran.
Nah, kemudian setelah itu, setelah dipilih sama juri yang di switch itu, nah, akhirnya dipilih 2 peserta terbaik di masing-masing kecamatan untuk dilombakan kembali, berebutkan juara 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, 3 itu di babak final. Nanti akan disaksikan oleh langsung ketiga jurinya gitu. Jadi nilainya dienolkan lagi semuanya. Itu untuk lomba pidato PAI. Selanjutnya untuk yang lomba kesempurnaan gerakan dan bacaan sholat berjamaah. Ini juga sama dengan lomba pidato PAI dengan MTQ juga. Di bawah penyisihan peserta mengirimkan video lomba sesuai ketentuan juknisnya. Kemudian diunggah juga ke YouTube dan ke Google atau ke Google Drive dengan setting publish, lalu dicantumkan linknya. Gitu. Kemudian nanti 2 peserta di setiap kecamatan akan dipilih dan dinilai kembali untuk jadi juara tingkat kota 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Untuk selanjutnya lomba azan dan doa sesudah azan juga sama. Ya, jadi di bawah penyisihan membuat video dulu, kemudian diunggah ke YouTube atau ke Google Drive, ya. Kemudian linknya dicantumkan. Setelah itu, setelah dinilai oleh masing-masing juri per kecamatan, nanti akan ditandingkan lagi, yaitu di babak finalnya. Kemudian yang ke-7 untuk lomba kaligrafi, nah ini ada yang berbeda. Untuk pelaksanaannya di lomba kaligrafi ini, seluruh peserta nanti membuat kaligrafi serentak dengan ukuran kertas A3, ya, secara online melalui media Zoom Meeting. Jadi sambil membuat kaligrafi itu sambil di Zoom, sambil virtual meeting. Itu selama 240 menit atau 4 jam. Itu ini waktu pengerjaannya. Jadi maksimal 4 jam. Gitu. Kalau misalkan sebelum dari 4 jam sudah selesai, silakan. Nah, nanti hasil akhirnya setelah selesai siswa mengerjakan kaligrafi itu atau membuat kaligrafi itu, hasilnya difoto dulu, ya, difoto dulu ke pihak panitia. Kemudian yang hardnya atau yang kertasnya itu dikirim ke panitia ke Cigugur Tengah Mandiri oleh pembimbing gitu. Jadi akan dilihat juga secara realnya gitu untuk kaligrafinya gitu. Jadi ini yang berbeda mungkin dengan lomba-lomba yang lain gitu. Kalau yang lain mungkin bikin video, kalau ini hasilnya nanti langsung dikirimkan ke Cigugur Tengah Mandiri 1. Selanjutnya untuk lomba kasidah rebana, ini sama dengan yang MTQ, yang pidato juga membuat video. Ya, videonya sesuai dengan ketentuan juknis, kemudian nanti diunggah ke YouTube atau ke Google Drive, kemudian linknya dicantumkan di Google Form. Setelah itu di babak final nanti juri-jurinya akan menilai kembali yang 6 besar atau 2 peserta terbaik dari tiap-tiap kecamatan. Iya, itu mungkin Bapak Ibu untuk gambaran umumnya, ya, gambaran umum teknis pelaksanaan daring di Pentas PAI tahun 2022 ini.